Ini kamu saya gelut cengai. Ayo naik sok. Ini kamu saya gelut ceng. Ayo sok. Pancasila menang ulama. Pancasila ulama Indonesia. Ternyata ada itu. Ormas. Termasuk Ormas NU. Lain menang ulama Nusantara. Menang saha atau akang. Menang saha eta. Cing percaya ente kan kitu? Percaya ente? Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu himayatuddin, menjaga agama. Oke, sebentar ya. Jadi yang kita harapkan itu ya minta maaf lah, gitu. Tidak usah bertele-tele kemana kemari, kesana kesini, karena kesana kemari gitu ya. Yang kita harapkan itu minta maaf gitu, atas ucapannya, bukan malah curhat, memberikan solusi. Ke IG-nya ya mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa lah, taunya komentarnya sudah dibatasi nih. Takut dia, aduh kasihannya. Lah gening lu segitu doang pak ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Menyesal guys nyolok siaran. Anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB mengatakan menyesal siarannya dia menyesal karena bikin mendukung Ono Surono. Manjakan ngolok sia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Pati. Nah, oke, nah di kesempatan kali ini masih berlanjut tentang siapa? Ustadz Aceng Mujib ya, dari Garut ya. Dimana dia kemarin dia klarifikasi gitu ya terkait dengan ucapannya yang kemarin yang kasar itu. Tapi ya kalau dibilang klarifikasinya sih bukan klarifikasi itu, malah seperti apa ya, kalian bisa kalian bisa simak aja sendiri seperti apa klarifikasinya. Oke. Nah, ada yang kecewa lagi gitu ya terkait kemarin pemilihan legislatif, di mana si pemilihnya itu kecewa karena ya karena ulahnya itu ya yang dari PKB itu yang mengusulkan akan memekar akan memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi itu katanya. Dia kecewa banget gitu ya karena dia punya punya gagasan dan akan memecah belah, ya istilahnya dia itu akan memecah belah Jawa Barat gitu ya. Nah, oke kita langsung aja saksikan seperti apa daripada kita penasaran ya. Seperti apa klarifikasinya dan seperti apa kekecewaannya, langsung aja tonton, jangan di skip. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, langsung aja cekidot. Nah oke, sebelum lanjut kita akan membahas anggaran ya. Jadi kita harus tahu dulu nih anggaran Jawa Barat itu seperti apa dan pengelolaannya seperti apa gitu ya. Nah ini dari Sekda telah menjabarkan gitu ya keseluruhan dari total anggaran di Jawa Barat. Oke, langsung aja simak videonya. Jangan kemana-mana dan jangan skip sebelum klarifikasinya Kang Aceng Mujib dari Jawa Barat. Oke. Sampurasun.
warga Jawa Barat yang istimewa, Guma Daraman. Ya, di pagi hari yang cerah ini izinkan kami menginformasikan progres kinerja pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat. Ya, kita patut bersyukur ya bahwa fiskal kita baik dari sisi kapasitas maupun kemandirian salah satu yang terbaik di Indonesia. Ya, kebetulan saya Sekda Provinsi Jawa Barat adalah ketua TAPD ya, sebagai pembantu kepala daerah. Ya, kami laporkan nih kinerjanya. Pendapatan daerah kita menembus 30 triliun ya, dan PAD-nya sangat signifikan 63%, yakni 19 triliun ya, dan ini salah satu yang tertinggi di Indonesia. Mantap. Ya, kemudian kalau kita lihat ya provinsi yang lainnya termasuk kabupaten kota pada umumnya PAD-nya ya di bawah 50% ya. Kemudian untuk komposisi belanja aparatur di APBD kita hanya di kisaran 30% ya, sesuai dengan ketentuan ya. Pemerintah daerah lain ya rata-rata itu di 40%, bahkan ada yang menembus 50%. Wow. Dan yang menarik, tempo hari pada saat pembukaan kegiatan retret Kepala Daerah Gelombang 2 di IPDN Jatinangor, Pak Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan hasil evaluasi ya penyerapan APBD provinsi se-Indonesia ya untuk belanja. Ya, ternyata yang terbaik, yang tertinggi penyerapannya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, 38,19%. Artinya uang di Jawa Barat bergulir dengan baik. Jadi idle money-nya terbatas. Ya, APBD kita bisa menggerakkan perekonomian Jawa Barat. Adapun untuk realisasi pendapatan kita pun sangat baik, menembus 41,80%. Ya, sama salah satu yang terbaik. Ini barangkali ikhtiar kecil dari kami untuk kesejahteraan warga masyarakat Jawa Barat, tentu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bapak Aing. Ya, tinggal barangkali yang harus dijaga sebagaimana arahan dari Pak Gubernur adalah kualitasnya, memastikan agar setiap rupiah ya dari APBD ini berorientasi kepada hasil ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, maka warga Jawa Barat kita bahu-membahu untuk mengawasi APBD Provinsi Jawa Barat, terutama ya dalam pelaksanaannya. Dan kami sangat membuka diri untuk menerima masukan, saran bahkan kritik semata-mata untuk Jawa Barat yang lebih baik. Ya, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun. Oh ternyata ya. Nah, si Ustadz yang kemarin dulu ini ya. Wah, teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol. Nah, pantesan dia ngamuk. nah, Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. aduh. Oh, Yayasan Az-Zahra Pong. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Nah, itu guys ya. Nah, itu pemimpinnya itu ya. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Takut dia, aduh, kasihan ya. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Dede Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya aduh alah iya.
Menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi Nah, ustad, ini kagak pantas permasalahan banget nih, jadi guys. ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Oke, Bapak kita juga akan kan masa kupas pondok tuntas, pesantren nyampe oke. masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih. Jadi Oke, kita akan melenceng. kupas tuntas. Mas, Oke. jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak kebuka semua tuh informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah, bye. Pancasila Nah, lain menang ini. ulama, Pancasila ulama Indonesia. Ternyata dia itu Dengar, ormas. Termasuk ormas NU lain menang ulama Nusantara. Menang saha atau akang? Nah, Menang saha eta? Cing percaya ente kan gitu? Percaya ente? nah, Kita akan membawa Indonesia, kita akan membawa Garut ke depan menjadi kabupaten yang sejahtera rakyatnya, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kalau Indonesia ingin makmur, Indonesia ingin jaya, Indonesia ingin hebat, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Gak bisa Indonesia bisa jaya, enggak bisa Indonesia bisa hebat. Hei, tolong didengar Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hei, tolong didengar Pak Dedi dan Pak Irwan. Hei, tolong didengar oleh Pak Sakur dan Ibu Putri. Hei, tolong didengar oleh Pak Camat, Pak Kapolres, RW dan RT. Gak bisa larut Ini makmur dulu gitu ya. Indonesia jaya jika perjuangan tidak mau belum mengindahkan ada dan pembahasan memperhatikan para penghapusan pejuang-pejuang dan leluhur kita. baru. Atas beredarnya Nah, ini klarifikasinya guys, dengerin ya. ini, Simak sesungguhnya baik-baik. apa yang terjadi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat. Nah, itu. Oke, kita simak ya sampai akhir Membaca seperti dan apa melihat penjelasannya. isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munakosah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit. Ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan. Cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua himayatul daulah, menjaga negara. Yang ketiga himayatul ummah, menjaga umat.
Artinya bagaimana umat itu bisa tenang? Ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang ngurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif bangsa dan bernegara. Bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Oke, sebentar ya. Jadi yang kita harapkan itu ya minta maaf lah gitu ya, tidak usah bertele-tele kemana kemari, kesana kesini, kesana kemari gitu ya. Yang kita harapkan itu minta maaf gitu, atas ucapannya, bukan malah curhat memberikan solusi. Aduh. Kalau kalian tahu sih langsung aja ini langsung ke channel siapa itu ya, aku lupa lagi. Nah, lihat itu komentarnya, aduh, dihujat lagi ya, begitulah. Ini apa ya, aku tidak. Oke, kita lanjut lah. Menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang? Ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang ngurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam ngurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Tadi nubuah sias, agama itu adalah politik. Artinya strategi atau cara bagaimana menjalankan tugas agama itu agar bisa berjalan dengan baik. PWI nu ngamusuhin nu gelut jeung aing. Ayo naik sok. PWI nu ngamusuhin nu gelut jeung aing sok. Sabalikna NU ngamusuhi PWI. NU ngecap goreng sangka ke PWI. Usap beungeut. Usap. Kesel banget sama NU. PWI nu ngamusuhin nu gelut. Oke lah, kita lanjut ke sini aja. Apa namanya? Kita lah. Oke, ini bapak-bapak yang digusur itu ya. Ikhlas gitu ya. Iya Pak. Ini contoh-contoh orang yang ikhlas. Ya dibandingkan sama yang si Oh iya, pemuda Bapak itu. tinggalnya asalnya di mana? Oh, tinggalnya di bantaran sungai itu? Iya, 7 tahun dulu, tapi kan Oh, jadi kemarin digusur? digusur habis masuk. KTP-nya mana Bapak? Bukan KTP-nya sini? Masih berjuang. KTP-nya di atas sungai? Enggak, maksudnya, Pak Dedi, Ternyata cuma ada maaf si ya. pemuda itu Jadi saya kan tinggal di situ. ngotot gitu ya. Dulu kan saya tinggal di itu celana. Dia pengen juga. Punya istri? Ya, ada Pak Dedi kerja di laundry. Di laundry? Saya bawa bajai. Bajai di Jakarta? Di sini di proyek di Lotte. Jadi kemarin kena digusur? Nah, habis itu bilang, Sama siapa? Sama gubernur kata gusurnya ya? enggak loh, Pak emang izinnya wajar saya tinggal di gituan kan. Bapak ikhlas rumahnya digusur? Kas. Loh, Bapak kan jadi dirugikan? Biarin enggak Pak, kalau saya salah. Ya, Keren. iya saya salah. Salahnya? Salahnya itu tanda pemerintah. Bangun di atas sungai. Sungai, iya. Pak, kalau Bapak bangun di atas sungai wajar. Perumahan bangun di atas sungai itu nggak ngerti itu. Nah sekarang rumahnya dibongkar, Bapak pergi kemana? Dikasih mana ada yang orang provinsi ya Pak ya? Ah. Orang plat merah itu. Ah. Ngasih saya dikasih kontrakan di 2 bulan. Oh doang. iya, saya tahu kepala dinas saya cerita. Nah, itu. Tapi Bapak nih ikhlas deh Ikhlas Pak, ikhlas. di kontrakannya. Untuk Kontrak kan setahun tuh cukup. Pas pemberian ada pemuda itu tuh di belakang.
dia itu pengen seolah-olah dia juga korban gitu. Saya nggak biasa. Si bapak-bapak yang menyiram waktu di Bekasi ini langsung diundang gitu sama Kang Kadek Kang Deddy Mulyadi. Namanya siapa? Kerjaannya apa? Sebagai tukang Pak. Tukang apa? Bangunan Pak. Di mana kerjanya? Di LBS Pak. Oh, Bapak punya istri? Punya Pak. Anak punya? Punya. Sekolah di mana anaknya? Di Cirebon Pak. Oh jauh di Cirebon, pesantren. Pesantren? Bukan Pak. Ikut sama siapa anaknya? Jadi saya sempat nggak bener dulu Pak. Maksudnya? Saya nggak bener sama istri gitu Pak. Jadi pisah sama istri anaknya di istri. Oh, istrinya sama Cirebon? Iya. Kok bisa? Dulu minta maaf sama bapak. Enggak, sebentar dulu. Enggak minta maaf apa? Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Iya, saya itu pas kedatangan bapak di depan pintu. Ya saya di depan istri saya, ini saya pegang botol. Ya istri saya mau begini, lagi ngambilin kamera bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kejadian udah sampai. Ya, anak siapa? Anak orang Pak. Jadi saya mau membantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu bentuk kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngambilin ini aqua, buka botol gitu-gituin, Pak tolong Pak, gitu. Lah saya mah nggak tahu Bapak ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya sih minta maaf juga itu tindakan saya yang tidak baik karena lihat Si itu Pak. bapak Iki mau Saya mah nggak tahu. Saya menyelamatkan anak ada yang kecil nyiram yang ada enggak, saya mah nggak tahu. itu katanya. Jujur aja saya mah nggak tahu Pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Saya itu orangnya santai Pak. Ada air, ada air. Saya cuma tahu bahwa saya sedang nyiram ada di media sosial. Emang ada yang nyiram saya gitu loh. Memang waktu itu terasa ada air yang ini kena saya gitu loh. Dan saya juga waktu itu kan saya juga ngebenerin itu anak kecil jangan saya bilang kan. Makanya kalau saya lewat anak kecil jangan dibawa-bawa. Saya juga minta anak. Ya bukan ke warga. Tapi memang anak kecilnya suka pengen ketemu itu masalah. Iya, itu masalahnya ibu itu ya, mohon Saya itu jangan tahu membawa Bapak anak kalau apa nyiram-nyiram air tuh. di mana Tahu tuh baru tadi. Ini nggak bisa tidur Pak. Enggak, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Kok ada orang ditanyain nyiram saya? Emang kapan sekiranya nyiramnya? kalau bawa anak. Nah, yang nggak saya tahu usah saya nyamperin lewat, gitu. ada air, ya udah emang air biasa kan waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu beli air di pinggir jalan. Bapak itu nyemprotin air karena Pertolongan Pak. Mau nolongin katanya gitu ya. Tadinya mau nolongin. ini istrinya. Oke. Iya, Pak. Ini yang kedua kalinya ini diundang sama Udah mulai kerja belum sekarang? Belum Pak. Kenapa belum kerja? Masih lemes. Masih ngelemes gimana? Ya satu masih kepikiran dikasih uang dengan bapak. Masih dikasih uang kok kepikiran? Iya Masih kepikiran ngeluh aja, Pak, dengan terhadap peristiwa peristiwa itu. Bapak begitu baik terhadap saya. Bapak Kenapa orang baik disiramin? Gitu. Jadi ya itu nggak sengaja Pak. Nah sekarang gini, anaknya udah dikirim uangnya. Duit yang kemarin itu Pak, Oh. saya bagi-bagi, saya pecah yang buat anak yatim, buat anak orang jompo, buat istri yang Bapak bilang, buat anak saya bagi-bagi. Istri mana? Istri ini, Nah, terus? ya ini sama anak. Anaknya udah dikirim. Belum, masih bagi-bagi. Nah terus buat orang tua di kampung, orang tua ini yang nggak bisa Uangnya melihat, masih saya disalurkan bagi. rencana. Saya rencana saya bagi-bagi. Saya lagi nyari anak yatim yang layak harus diberi. Sebentar dulu. Iya Pak. Ya kan? Pertama, ini penjelasannya. tanggung jawab utamanya pada siapa? Anak Pak. Ya udah, tanggung jawab utamanya pada anak dulu. Gitu, jangan pusing. Nggak punya uang pusing, dikasih uang pusing juga. Karena itu Gimana? amanah titipan, amanah kan harus diberi kepada yang harus menerima Mungkin maksudnya disisihkan sedikit. Sedikit Pak. boleh. harusnya lebih Kalau dari penting. 10 juta Yang dibagiin penting buat anak dulu yatim gitu. 500.000 boleh. Iya. Gitu, boleh 10%. Ya, tuh kan Atau 5% boleh. Ini sifat Kiranya sebagai punya suaminya sisa, bagaimana sifatnya ini? ya, boleh. Satu, taat Saya- ibadah. Saya juga nggak bisa menjelaskan Nah, kalau juga, dalam Pak. beribadah ya. Dua, tukang berbagi. Ya, nah itu yang bikin saya dulu tertarik. Dia berbagi dermawan, apapun dia orangnya kayak ada orang gila aja dia kasih. Oh, artinya kalau punya Dermawan rezeki dia gitu. nggak pelit. Nggak pelit. Kasih aja. Kasih aja. Jangankan sama anak yatim. Iya. Sama orang gila aja. Sama orang gila aja dia. Makanya saya dulu Jadi orang gila aja sama dia dikasih duit.
ya dikasih makan gitu. Kadang ada nenek-nenek di jalan, aki-aki di jalan yang lagi jalan udah bongkok-bongkok, mendingan saya ditaruh dulu di jalan, kamu tunggu di warung, saya tunggu di warung atau di mana, dianterin dulu ke rumahnya gitu. Sekarang rumah lagi di siapa rumahnya? Gitu ya. Rumah saya Kita ngontrak. Ngontrak. Ya, biasanya kita Sekiranya Berapa kita bulan? punya yang lebih baru 2 tahun sebulannya berapa? 300. Kenapa nggak bayar kontrakan dulu? Nah, 10 itu. bulan. Iya, nah, saya rencana saya juga gitu. Semalam saya udah Kan yang 10 juta bisa Iya, dimanfaatin. gini Pak. Semalam saya udah rembuk sama dia kan ngajakin ngobrol, Neng gini. Ya udah kalau kata saya tuh, mendingan utamakan dulu kita kontrakan, biar kita tenang. Setelah itu kita, ntar saya ini udah siapin buat anak kamu juga nggak usah ngobrol macam panjang lebar karena saya udah siapin buat anak. Saya udah siapin buat saya minta ikhlasnya dari dia juga, bukan inisiatif saya mau ngasih tanpa izin. Saya izin sama dia karena orang tua saya di kampung juga kebetulan tidak bisa melihat bapak saya, jadi minta izin sama dia, minta 500.000 untuk kirim orang tua saya ke Cianjur. Orang tuanya nggak bisa lihat. Iya, bapak saya nggak bisa. Tunanetra. Iya. Bawaan atau penyakit baru? Udah 6 tahun. Oh ya, artinya Iya, baru. karena baru. Iya. Punya istri? Punya ibu saya. Ibunya. Jadi Iya. usahanya apa? Ibu saya hanya tani Pak, hanya ke sawah-sawah gitu. Kalau ada yang Nyuruh. nandur atau nyuruh Ya mau biasa tani. di lembur ya. Iya. Artinya asal mau ke sawah, ada asal mau ngikutin apa yang nyuruh, makan mah nggak susah. Iya, nggak susah. Kalau di kampung ya. iya. Ya udah, ini saya mau ngasih buat ibunya, silakan. Diberi Karena ibunya lagi, di Cianjur, guys. nggak, Kurang baik bapaknya nggak bisa gimana lihat gitu ibunya yang ya. kerja. Saya nitip buat ibunya. Terima kasih banyak. Bapak, Heeh. terima kasih banyak. Kurang baik gimana gitu. Tapi kalau yang nyer itu saya ya saran saya sih abaikan aja gitu. Tahu sendiri kan kebaikan seperti ini gitu. Buat ibunya. Itu buat ibunya nitip di Cianjur ya. Saran saya nih, Siap, Pak. Satu bayar kontrakan 3.600.000, dua ngasih mertua 500, ya kan? Berarti 4.100.000. Iya. Ngasih istri 1 juta, berarti 5.100.000. Ngasih anak 1 juta, 6.100.000. Ngasih fakir miskin itu. 1,5, Iya. berarti 7.600.000. Sama RT dan lingkungan udah diambil 500, jadi 8.100.000. Masih ada 2.900.000 untuk makan bareng istri, makan yang enak, serta periksa untuk bayarin biaya lab agar ketahuan gulanya berapa. Iya, siapa? Gitu. Jangan lupa beli beras yang cukup di rumah. Nah, Sama minyak itu yang goreng lebih belanja penting. 1,5 juta full doang. Rumah makanannya cukup sehingga besok hasil kuliah tidak langsung dibelanjain, disimpan untuk cadangan. Hidup itu nggak selamanya tenaga kita kuat. Ada saatnya tenaga kita lemah, ada saatnya kita sakit. Jangan sampai pas sakit nggak ada punya duit untuk berobat dan nggak ada duit untuk makan. Kalau ada duit, ada yang diamalkan, ada yang disimpan. Nah, Itu guys ya. Kelolalah uang yang baik dan bijak. Namanya siapa? Nah, ini ada lagi Siapa? tamu Asalnya dari mana, orang mana? Aku Prabu Muli. Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sudah punya istri? Sumatera Selatan, guys. Sudah, tapi di tengah jalan. Cerai. Tapi dapat anak 2. Punya anaknya ikut sama siapa sekarang? Satu dengan saya, satu dengan Kerjaan apa seharian? aku. Dulu ada juga loh Di Palembang. Lampung. Terus ya. kemarin sengaja ke sini Iya, sengaja, Pak. ke Lembur Pakuan itu. Iya, sengaja. Dari Palembang ke Lembur Pakuan naik apa? Dari Prabu Muli, Pak. Ya dari yang Prabu kemarin Muli itu naik apa? Tamat jalan. Jalan, Pak. waktu lebaran haji Butuh itu berapa dari bulan? Lampung, guys ya. 6 hari tadi, tanggal 21 sampai tanggal 15. 26 hari jalan kaki. Berarti sebelum lebaran gitu ya udah pergi dari rumah. Bahkan ada dulu ini apa videonya yang ditanya Dari sama Prabu Muli perempuan sampai itu. Lembur Pakuan. Nggak bengkak kakinya. Enggak, Pak. Ya, Pakai sepatu. sendal. Pakai Sendal sendal. 4 yang putus. 4. Kenapa ngapain coba? Jalan jauh-jauh. Ya, pengen foto aja, Pak. Kenapa jalan kaki? Ya, itu nggak tahu juga inisiatif, Pak. Kan bisa naik Ya, mobil. aku tahu, tapi aku pengen lihat kota-kota orang gitu, Pak. Dari Prabu Muli terus lewat kemana? Lewatnya ini apa? Batu Raja, Ke Batu Raja. Dari Batu Raja, ke Martapura, Martapura terus terus ke apa? Waikana, Kota Waikana, Bumi, Kota ya. Bumi, Terus Bandar Jaya, terus ke Bandar Lampung, Bandar Lampung ke apa? Kalianda. Nah, Kalianda itu dari Temuin Wartawan kan. Terus sampai ke Bakauni. Bangkauni naik kapal kan, nggak renang kan? Enggak, Pak, nggak pernah. Oke, dari Bangkauni ke Merak.
Nggak terus berjalan. Merak jalan lagi kaki ke sini Ya, terus. lebaran di Serang. Lebaran haji Iya, di Serang. Masjid. Nginep di mana aja? Di pom bensin atau di musola atau di masjid. Oh, nginep di masjid, Iya. musola. Atau masjid. Ya. Selamat. Ya, ada yang tidur juga di ruko, Pak. Ini bawa baju, Iya, Pak. salin di jalan. Mandi di mana kalau mandi? Ya, di kis minyak tadi, pom bensin. Pom bensin. Nah, aku mikirin jalan kaki dari Prabu Mili ke Lembur Pakuan. Apa, Pak? Namanya perjuangan kan. Capek loh, Pak. Nyusahin diri loh. Ya, menyiksa diri itu. Iya loh, jalan kaki loh. Tapi demi ketemu Bapak, Habis berapa sendal? 4. Kalau siang hari lo panas loh lewat jalan raya. Saking cintanya dia rela berjalan kaki. Oh, sendalnya apa rusak? Ya, ganti. putus, Pak. Banyak putus. Putus. Karena kan kaki ini agak cacat. Kenapa kakinya? Aku lahir 7 bulan. Oh, Jadi mata juga agak tabu. enggak, Mak. Kenapa enggak naik apa enggak pakai sepatu? Nah, sepatu itu tidak muat, Pak. Ini kan karena lebar sebelah kakinya. Oh, kakinya. Saya mau beliin tiket pesawat pulang ke Palembang. Kenapa enggak mau naik pesawat? Takut, Pak, saya, Pak. Loh, takut kenapa? Nanti kalau mati tidak ketemu anak lagi, Pak. Loh, Hah? emang naik pesawat mati? Ya kan banyak kejadian, Pak. Loh, terus pilihnya naik Dia bus. tidak mau naik pesawat. Bus juga karena mati takut juga kalau mati. tabrakan. Nanti biarlah, Pak, mati di bus tak takut, Pak. Udah mati tidak gimana lagi, Pak. Kalau ke laut tidak kelihatan lagi, Pak. Mayatnya. Loh, kalau urusan mati, bus juga tabrakan. Ya apa-apa, tapi mayatnya bisa dibawa ke Palembang, Pak. Iyalah. Gitu saya di Kalau naik pesawat, naik pesawat kan kalau hancur badan kita nggak tahu lagi jasad kita, Pak. ya pokoknya naik bus aja. Ya, sebenarnya tujuan saya gini, Pak. Naik bus itu stop aja di Lampung nih. Lampung naik Sepur langsung kota Prabu Muli tujuan. Sport tuh kereta. Kereta. Tujuan ketemu apa? Cuma pengen foto, Pak. Ngapain Pengen jauh-jauh dari Prabu foto, Muli ke sini cuma pengen foto? sejauh-jauh. Nyiksa diri. Biarlah aku sendiri juga kan yang tersiksa, Pak. Sekarang bisnya jam berapa? Kata kakak tadi jam 6. Jam 5. Masih lama. Dari sini ke sana cuma setengah jam. Udah makan belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Di mana? Di sana di rumah Bapak, di ruang tunggu. Boleh, Pak, foto, Pak. Boleh, fotoin dulu. Oke, mandi lihat Pak. Tasnya turunin Kalau Pak. mau Bawah. lebih lanjutnya langsung Oke. aja ke channelnya Kang Deddy Mulyadi. Mandi terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Tiketnya udah ada, Om. Udah, Pak. Ya. Nih, bekal buat anak sekolah. Biarlah, Pak. Ambil. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Aduh, Oh, iya. salamin dulu ke gimana ke, Assalamualaikum, makasih. Kang Deddy Mulyadi. Nah ini Saya sebelum orang Sumatera Selatan, tepatnya kota Prabu Muli, akan mulai tanggal 21 Mei 2025 akan berjalan kaki dari kota Prabu Muli. Tepatnya saya akan ke Jawa Barat menemui Kang Deddy Mulyadi. Saya ngefans banget Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur kita, Bapak Aing. Jadi saya akan berjalan kaki mulai besok tanggal 21 Mei sampai ke Jawa Barat. Pokoknya saya ngefans. Saya berjalan kaki, pokoknya saya pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi gimana pun caranya. Biarpun berjalan kaki saya rela. Assalamualaikum, minta doanya semuanya rakyat Indonesia, semoga saya sampai ke tempat rumah Kang Deddy Mulyadi dan sampai ke Jawa Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui Bapak berasal dari mana, Pak? ini yang waktu di jalan itu yang waktu ditanya sama Bapak ini perempuan. mau kemana tujuannya, Pak? Mau ke Subang, Jawa Barat. Menemui siapa? KDM Gubernur Jawa Barat. Motivasi Bapak untuk ketemu dia itu seperti apa, Pak? Pengen apa? Lihat kagum aja dengan kinerja dia, dengan kepribadian dia. Saya ngefans. Sebesar apa, Pak, ngefans Bapak ini ke Pak Deddy? Besar banget. Pokoknya harus ketemu. Udin atau lebih dikenal dengan Bang Nah, Daniel, ini yang warga dari Lampung, Tanjung Baru, guys, ya. Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Beliau rela berjalan kaki dari Lampung Utara sampai Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bayangkan Ini aja dari Lampung tidak Utara sampai Lembur Pakuan Subang ketemu itu langsung menempuh sama Kang jarak Deddy. 447 km. Wow. Dan hari ini hari ke-11, beliau diperkirakan sampai ke Lembur Pakuan. 447 km dia tempuh dengan waktu 11 hari. Alasannya apa? Beliau berjalan kaki sejauh itu. Alasannya untuk melaksanakan nazar. Sebelumnya beliau pernah berucap, jika Kang Deddy Mulyadi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau akan berjalan kaki dari rumahnya di Lampung Utara ke rumah Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, 50 tahun. Wow. Iya, 50 tahun. Ia tidak pernah lelah Tua, dan guys. terus melangkah demi menunaikan Saya aja nazarnya. umur 30 Karena tidak akan kecintaannya kuat gitu ya. terhadap Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Bahkan saya juga sebagai anak muda sudah tidak sanggup lagi ya berjalan kaki seperti beliau. Ya rek sanggup kumaha anjir, 447 kilo. Lamun ame nurutan mah bisa lek loh, tuur bisa copot nurena. Yalah. Tapi ada pesan yang menyentuh dari beliau kepada Ame ya. Dia menyampaikan, Kang Ame, saya tidak ingin ya
perjalanan saya, jalan kaki saya dari Lampung ke Jawa Barat ini membuat repot masyarakat Jawa Barat. Dan saya juga tidak ingin perjalanan ini membuat citra Bapak KDM rusak. Karena perjalanan ini benar-benar adalah menjalankan atau melaksanakan ajar saya. Saya di usia 50 tahun ini yang mungkin bisa besok, bisa kapan gitu. Saya tiada, ya mudah-mudahan dengan perjalanan kaki ini, dengan lunasnya hutang nazar ini, saya bisa tenang. Dan saya juga melaksanakan ini karena benar-benar mengagumi sosok Bapak Kang Deddy Mulyadi yang sudah menyentuh hati rakyatnya. Lebih ada pesan yang mendalam dari spanduk yang selalu beliau gendong. Jalan kaki Lampung Utara to Jawa Barat untuk Gubernur Deddy Mulyadi. Nu penting mah apa yang dilakukan ke rakyat bisa diwujudkan. Menurut saya ini adalah pesan yang tulus dari rakyat untuk pemimpin. Dan harus digarisbawahi apa yang dilakukan oleh Bang Danim ini semata-mata untuk menunaikan nazarnya. Adapun ketemu atau tidak ketemunya dengan Bapak KDM, beliau tidak akan merasa kecewa. Bahkan beliau akan merasa bahagia karena nazarnya sudah selesai. Beliau sudah berjalan kaki dari rumahnya di Lampung Utara sampai ke Lembur Pakuan, rumahnya Kang Deddy Mulyadi atau gubernur yang selama ini beliau kagumi. Jangan PHP terus. Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Urgensinya apa? Setiap hari gitu ya, 600 sampai 700 orang datang ke ini. Lembur Pakuan untuk mengisi daftar antrian di layanan aduan. Antrian sebatas antrian, isian sebatas isian. Tanpa solusi. Mayoritas setelah mengisi dan juga antrian cukup panjang, warga yang datang tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Daripada semakin menambah kuota PHP, di stop aja Kang Deddy. Stop aja untuk membuka siapa yang layanan nyuruh lu ke situ waktu, gitu ya? tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh warga-warga yang datang ke Lembur Pakuan tidaklah sedikit. Dan kalau kenyataannya itu menghasilkan hanya sebatas harapan, lebih baik di stop. Stop Kang Deddy. Wow, primitif. Seperti Anjay, pesona dunia ini lama. gimana coba? Wow, Ini di pasti kota tata krama belum ditemukan di sini. Tasikmalaya guys ya. Wow, Semrawut. seperti Ya, pesona dunia lama. seperti tidak ada pemimpin gitu. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Kita bakal bahas usulan Jabar menjadi 5 provinsi. Ini Dan yang Sunda bahas Garut 5 hingga provinsi Sunda itu ya guys. Caruban. DPRD Jawa Barat segera membahas sejumlah usulan mengenai pengajuan calon daerah otonomi baru atau CDOB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan melalui postingan video Instagram Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Ya merenanya, ku saking pusingna kumaha carana ngajatuhkeun KDM teu bisa-bisa diserang ti ditu ti dieu teu mempan. Akhirna naon? Ya geus lah pecahkeun we Jawa Barat teh jadi 5 provinsi. Keun we lah KDM rek mimpin Jawa Barat bagian mana? Yang penting aing oge jadi pemimpin. Ku maruk-maruk teuing atuh sia teh. Sieun nya KDM ke nyalon gede di 2028. Sieun tuh bisa ngelawan deui, sieun eleh deui. Geus we bubarkeun Jawa Barat na nyieun provinsi deui. Tapi kan itu bukan usulan baru, heueuh. Aing oge ieu teh usulan teh geus lila dicetuskeun nya. Geus loba nu hayang cenah provinsi Jawa Barat teh geus we pencarkeun pisahkeun nya. Jadikeun 5 provinsi. Tapi kunaon dibahasna ayeuna? Bang Ono yang jadi gubernur provinsi mana? Aing nyesal geus nyolok siaran anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB mengatakan Nyesel aing siaran Dia menyesal karena tapi izin mendukung Ono Surono. aing banjakan nyolok sia. Astagfirullah, izin sampai segitunya ini kecewa gitu. Sabar ya Pak, sabar. Nyesel. Oke, jadi seperti itu ya pembahasannya. Ya ada hiburannya, ada sedihnya, ada kekecewaannya juga ya. Semuanya dirangkum menjadi satu gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi pembelajaran dan menjadi inspirasi ya bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, yang suka videonya dan yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mampes.